Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla walladzi tawalla al-muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla wa zaqal musiiina alamal khizyi wal hawani insafan minhu wa adla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin mab'uusi rasulah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan wilayah, kita sampaikan salam takdim kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Humaydi Nahrawi selaku Ketua DKM Masjid Al-Makmur, Bapak Kiai Haji Muhammad Zakian Ketua Forum Ulama Lewinanggung, Bapak Lurah Lewinanggung, Bapak Hari Sanan Hidayat MM, Ustadz Solehuddin, dan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami hormati. Saya tadi waktu masuk kemari saya pikir Depok itu pasti udah pakai, ternyata aman. Amannya Bu? Aman. Pantesan tadi kok agak-agak meriang, dalam hati jangan-jangan gua kena juga. Kok meriang? Rupanya meriangnya lain, ada yang nungguin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi MC kita sudah menghantarkan bahwa perintah sholat itu berbeda dengan perintah-perintah lain. Allah panggil, dan perjalanan panggilannya itu ada dua. Dari kota Mekah sampai Palestina disebut dengan Isra. Dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha disebutnya dengan apa Bu? Mi'raj. Subhanallah. Nah yang Isra ini semua perjalanan fisik. Bapak Ibu saya bisa kapanpun kita melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis kita bisa. Inilah yang disebut dengan perjalanan fisik, perjalanan badan, tubuh. Tetapi dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ini adalah perjalanan metafisik, perjalanan rohani, perjalanan yang gak bisa diterima oleh akal, tetapi harus diterima oleh iman. Kalau menurut akal tidak mungkin. Kenapa? Orang kalau keluar dari galaksi bumi ini, kalau dia keluar, maka tidak ada oksigen, dia akan terbakar. Gak mungkin. Tetapi Allah punya mau, Allah menginformasikan asra bi abdihi, bukannya sara yasri, tapi asra. Allah lah yang memperjalankan sehingga tidak ada kesulitan, ya, tidak ada halangan, sehingga Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk menerima sholat. Ini recehan. Adik-adik, ini yang adik-adik yang kecil, nanti saya kasih kuis, yang bisa jawab dapat hadiahnya. Ada duit, tapi syaratnya nggak boleh berisik. Setuju? Oke. Kalau berisik, kuisnya tidak berlaku. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu mengapa menjadi sangat penting, ya, kita
diingatkan kembali sama panitia peringatan Isra dan Mi'raj. Kita diingatkan kembali oleh pengurus Masjid Al-Ma'mur dari Nanggung agar supaya otak dan rohani kita itu seimbang, sejajar untuk menerima bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang fisik dan metafisik, yang jasmani dan rohani. Dulu Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi selesai turun menerima sholat, nah ini kuis pertama nih, adik-adik jangan berisik. Waktu turun dari Isra dan Mi'raj, berapa rakaat perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Oke, 50, berarti dapat uang. Aman Bu, saya pakai celana. Nah ini syaratnya gak boleh berisik ya. Jangan berisik. Masih banyak duitnya, tenang aja. Tadi cicilan dibayar mahal. Siapa yang gak kenal TV Ban? Ini aja saya miring karena duitnya di sebelah kiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah perintahkan 50 sholat. Kira-kira kalau 50 sholat ibu-ibu kuat nggak? Nggak nikah-nikah kita buat. Bayangin, malam 25, siang 25, romannya nggak kerja, nggak kawin, rawan nganggur semua. Sholat, assalamualaikum, baru nafas dikit, sholat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingat menjadi 5, tetapi ya Allah berikan pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan 1, pahalanya 10. 5 setiap kali mengerjakan 1 dikali 10 berarti jumlahnya 50. Jadi bukan bilangannya yang 50, tetapi bobotnya yang dipilih. 5 kali dibalas setiap 1 kali 10 kali melakukan ibadah. Subhanallah. Saya kalau baca riwayat tentang Isra dan Mi'raj, subhanallah, kalau seandainya 50 kali, jangan-jangan banyak orang Depok banyak yang berhenti jadi orang Islam. Sholat mulu. Ya. Tetapi ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ibu sekalian yang berbahagia, bapak yang kami hormati, Islam itu kuncinya sholat. Di dalam hadis sahih dikatakan Rasul amri al-Islam wa umuduha as-sholat. Pangkalnya kehidupan, semua urusan dalam kehidupan itu harus Islam. Dan yang menjadi tiang kebesaran Islam itu tadi adalah sholat. Jadi orang yang sholat berarti dia menegakkan Islam. Orang yang tidak sholat sebenarnya dia merongrong dan dia ingin merubuhkan Islam itu sendiri. Cuma ibu sekalian yang berbahagia, saya melihat bapak ibu sekarang ini, sebelum lihat kondisi sekarang, saya pengen ngajak mundur ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu kita ini pernah dijajah Belanda. Betul Bu? Bahkan orang Depok ada yang kawin sama orang Belanda, namanya Belanda Depok. Makanya kalau yang cakep-cakep jangan-jangan Belanda Depok. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, ada seorang yang namanya Snowford. Siapa namanya Bu? Susah ya. Namanya Snowford. Sudah. Berakamnya orangnya tidak.
Sneholdreinnya ini punya teori namanya receptio in complexio. Ibu ngerti lah? Sama saya juga nggak ngerti juga. Apaan itu receptio in complexio? Dia, Bapak Ibu sekalian, ini orang non-muslim mengganti namanya pergi haji, tinggal di kota Mekah, ganti nama Abdul Jabbar, belajar Al-Quran tapi untuk merusak Islam. Namanya Abdul Jabbar. Kalau speaker ini terdengar sama orang non-muslim, silakan buka sejarah. Saya tidak memfitnah, tetapi silakan ada bukunya Receptio and a Contrario, ditulis oleh Profesor Dr. Suyuti. Ini orang ganti nama, namanya Abdul Jabbar. Mengaku sebagai dokter mata, belajar Al-Quran, tetapi ketika kembali ke Indonesia ini mau merusak Islam. Maka dicetaklah Al-Quran, tapi dua hurufnya dibuang. Hebat ya, Al-Quran dicetak 10.000 eksemplar, 2 huruf dibuang. Nih, 2 huruf itu mana yang dibuang? Kalau ada yang bisa kasih tahu sama saya, hadiahnya umroh. Ayo, silakan. Hadiahnya umroh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu hadiahnya umroh, nanti saya tunggu di Jeddah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata tulisan yang dihilangkan 2 huruf ini oleh anak kecil 9 tahun, 10 tahun, hafal Al-Quran di Jombang, Jawa Timur. Jadi lihat, ini Al-Quran kurang 2 huruf. Ngomong sama ulama, maka ulama di Jombang, Kertosono, Nganjuk, Kediri, semua Kertosono, Mojowarno sepakat, maka Quran yang dicetak oleh Sneholdreinnya ini dibakar oleh umat Islam. Kenapa? Karena kurang 2 huruf, berarti tidak original, tidak asli. Pernah dengar nggak ceritanya, Bu? Bu, pernah dengar nggak cerita tentang itu? Makanya saya ceritain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini cerita dulu, ini cerita lampau. Tetapi setelah perjalanan kemerdekaan, orang Islam banyak mengenal Al-Quran, orang Islam belajar Al-Quran, orang Islam menghafal Al-Quran. Di sana sini tumbuh pesantren Al-Quran, tetapi banyak juga ada orang yang belum mengerti Al-Quran, bahkan belum bisa baca Al-Quran. Bu, Ibu, Bu, ini kalau pintunya ditutup keluar satu-satu, suruh baca Fatihah yang benar pakai tajwid, yang benar bacaannya silakan pulang tidur sama suami, yang tidak benar bacaannya tidur di masjid. Kira-kira lulus semua nggak? Halo, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau dulu musuhnya kelihatan orang Belanda. Orang dulu ini saking hebatnya Sneholdreinnya, kalau Bapak baca sejarah, silakan dibuka. Sneholdreinnya saking pinternya berbahasa Arab. Kitab di pesantren yang namanya Al-Iqna, sarah dari Abi Suja. Kitab Al-Iqna itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, diterjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris. Saking pinternya dia. Tetapi pinter mengerti, tapi bukannya untuk membangun, tetapi untuk menghancurkan. Nah, Ibu sekalian yang berbahagia, ini fakta, ini kenyataan. Nah, Ibu sekalian, saya mau tanya nih, Ibu anak Ibu berapa? Banyak saya. Udah pada bisa baca Quran belum?
dia belum bisa baca Quran, ibu jangan mati dulu. Pak, kalau anak bapak belum bisa baca Quran, jangan mati dulu. Kenapa? Pasti sholatnya tidak bagus. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, berarti sholatnya tidak benar. Kalau sholatnya tidak benar, berarti waktu kita mati, ini anak nggak nyolatin kita, paling megang payung doang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ibu, kalau saya ingin kasih tahu ini, di daerah Ciputat dengan dekat UIN Syarif Hidayatullah, tahu ya Bu ya? Pak dengar ya, UIN Syarif Hidayatullah, tahu ya? Nah, mudah dibuka aja, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta, pasti mudah kita. Itu di belakang itu Bapak sekalian ada yang namanya Kampung Hutan. Jadi saya harus sebut semua. Kalau saya sebut tempat, saya sebut orang, itu maknanya saya bukan memfitnah. Bisa dicek bagi orang yang tidak sesuai, yang tidak ingin, yang mengatakan ini tidak sesuai fakta, atau dianggap ini sebagai yang fitnah. Di belakang UIN itu, Bapak sekalian, Kampung Hutan, terus belok kiri namanya Kompas. Kompas. Perumahan Kompas, maju lagi namanya Perumahan Ciputat Baru. Udah jelas Bu, Ibu, di Ciputat Baru ini saya ngajar alhamdulillah sudah 18 tahun. Lama nggak 18 tahun? Lama. Ada orang tua, nenek-nenek, ya, nenek udah tua jelek. Mana ada nenek-nenek cakep, kecuali orang Depok karena campur Belanda. Ya Belanda Depok. Ibu sekalian yang berbahagia, ini nenek sakaratul maut sehari, 2 hari, 3 hari nggak meninggal. Punya anak 9 perempuan, 10-nya laki-laki. Sehari nggak meninggal, 2 hari nggak meninggal, 3 hari nggak meninggal juga. Ini yang laki-laki udah kagak sabar pengen dapetin warisan. Ada nggak orang yang kayak model begini? Kalau ada orang kayak gini di Depok, yang enak diapain Bu? Ditumisin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu ini tidak meninggal. Maka yang perempuan bilang gini, Bang, punya, ini orang Betawi nih, punya nggak meninggal nih, udah 3 hari. Bacain surah Yasin, Bang. Kalau kagak salah dengan pengajian itu, orang kalau sulit meninggal bacain surah Yasin. Lu bacain surah Yasin. Ini abangnya dari kemarin bilang begini, padahal ini rumah yang gede buat gua, lu kontrakan buat lu sarang 1. Ini mobil buat gua, itu beca sarang 1 buat lu. Nyaknya belum meninggal, hartanya udah dibagi-bagi. Gila Bu. Yang perempuan terima karena dia merasa bagiannya lebih sedikit dari laki-laki. Tapi ada juga yang kagak beres nih yang perempuan. Nyaknya kan kalau orang Betawi pakai emas ya punya, cincinnya dihitung, giwangnya dihitung, kalungnya dihitung. Maaf nih, orang Betawi itu dulu yang kaya giginya pakai emas. Emas di giginya udah dihitung juga. Ini ada yang pakai emas kan Ibu? Lepas aja dah. Bayangin ibunya belum meninggal udah dihitung. La ilaha illallah. Akhirnya disuruh baca, yang tua yang laki-laki suruh bacain Yasin. Apa yang terjadi? Dari kemarin ngomong harta buat gua, buat lu, giliran disuruh baca surah Yasin, ternyata anaknya ini dulu kalau suruh ngaji kabur, kalau suruh ngaji pergi. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Intinya itu loh. Bapak Ibu sekalian, Bapak jangan dikira anak sekarang agak pinter.
Disuruh baca Al-Quran dia nggak bisa, dia pergi naik motor, pergi ke pasar Ciputat. Ngapain? Beli Walkman. Maka ibunya yang sakratul maut ditaruhin Walkman, disetelin surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pertanyaannya, yang baca Yasin siapa, Bu? Halo? Yang baca Yasin siapa, Bu? Yang baca Yasin si Sony. Siapa yang baca Yasin? Bapak jangan marah dulu, Ustadz yang ada di belakang saya. Hari Jumat, kalau mau Jumatan jam 11 semua Al-Quran terdengar di masjid-masjid. Yang baca siapa? Yang baca bukan si Sony, si Samsung. Dari Korea ke sini baca Yasin, dari Jepang ke sini baca Yasin. Si Samsung, si Sony, besok kalau dia banyak pahalanya karena baca Quran, lalu nanti mau masuk surga nggak apa-apa, emang amalnya banyak. Banyak nggak amalnya? Sony masuk dalam surga, si Samsung masuk surga. Subhanallah. Ini mana orang-orang tua kita yang sepuh-sepuh kita nih. Dulu yang namanya saya masih kecil jam 9 udah dimandiin, dibawa ke masjid. Ngapain? Suruh datang ke masjid lebih awal. Itu jam 11 ada yang murattal baca Al-Quran. Subhanallah. Sekarang diganti sama kaset. Betul? Bahkan kalau pengajian majlis taklim ada yang bilang ini, Ustaz, tanya ya silakan, boleh nggak azan pakai kaset? Saking malesnya. Ustaz Solehuddin nggak ada manfaatnya, nanti diatin kalau seandainya azan aja pakai kaset, imam pakai kaset. La ilaha illallah. Berhenti Ustaz. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, itu cerminan anak kita, generasi kita. Jangan-jangan gak bisa baca Quran. Kalau dulu ada snappergroundnya, sekarang itu gak perlu snappergroundnya. Cukup budayanya diobrak-abrik saja, nggak bisa Al-Quran, pasti dia jauh dari masjid dan pasti dia tidak bisa melakukan agamanya. Berarti kepeduliannya gak bakalan kuat. Jelas Bu? Jelas Ibu? Kira-kira anak ibu di rumah udah baca bismillah, baca Al-Quran udah bisa belum? Kalau belum bisa jangan mati dulu. Nanti kalau Israel datang kakak assalamualaikum, siapa Israel? Ibu bilang gini, jangan sekarang dah. Kira-kira mau nggak Israel? Mau nggak? Itu berarti jangan ditunda-tunda belajarnya. Ibu sekalian yang berbahagia, ibu lihat saya di televisi, ya, dari di Indosiar, MNC TV, saya di TV One. Sekarang jangan lihat itu, saya ini pengacara. 6 tahun saya jadi pengacara, saya berhenti dari lantaran saya pilu sama keluarga saya. Kenapa? Dulu keluarga saya nggak bisa baca Quran, istri saya anak tentara, maaf bos, anak saya anak tentara, ya, ada bintangnya 1 di Madiun, angkatan udara. Ini saya, dan dia wanita angkatan udara. Kawin sama orang Betawi kalah, ya. Ikut loh sama gua ke Jakarta. Betawi sendiri, kalau enggak selesai. Nah, ibu sekalian, ketika saya jadi pengacara, duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, cuma saya dipukul oleh orang ulama di antara Tegal sampai
Di antara Tegal dan Brebes itu ada satu perkampungan yang namanya Rampok, si Rampok, nama daerah. Jadi Bapak bisa dibuktikan, semua saya sebutkan ya. Kenapa? Karena orang inilah yang membentuk saya tanpa dipukul, tapi saya malu. Kenapa? Ini kiai punya anak 24. Halo, Bu, berapa anaknya Bu? Dia waktu mau kawin nggak mau pacaran, cuma bilang gini, ganteng orangnya, punya pesantren, hafal Quran, bilangnya begini, saya mau menikah kepada wanita yang mau memberikan anak kepada saya 25. Kalau ibu masih gadis, belum seperti sekarang, waktu itu dia ngomongnya di sini, ibu mau nggak dilamar sama nikah kiai? Ada yang bilang nih, suti gua punya anak 25, kesenggol ambil. Ibu, orang dulu itu nggak ada hiburannya. Sekarang ada TV, ada bioskop, ada mall. Orang dulu nggak ada, lampu aja jam 9 udah dimatiin. Nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada HP, nggak ada apa. Yang ada gini doang. Orang dulu tuh nggak pakai celana Bu, cuma pakai sarung doang. Angkat hamil. Kalau saya enggak, karena pakai celana. 25. Tetangganya alhamdulillah kagak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kata tetangganya Sudirman. Akhirnya ada orang yang mau, tetangga. Dan orang ini agamanya bagus. Jangankan 25, 100 kalau memang dikehendaki oleh Allah, saya terima. Edan enggak? Kawin. Nah, yang jadi masalah 24 lahir, istrinya meninggal. Kurang berapa jadinya Bu? Wanita dari kampung sini, kampung sebelah, dari mana saja melamar pengen jadi istrinya kiai. Kenapa? Hebat, ini anaknya semua. Kenapa dia jadi raja? Tinggal satu. Tapi ini suaminya yang saya salut nggak mau kawin lagi. Dia bilang ini, cinta saya sudah dibawa istri saya ke dalam surga. Nanti kalau saya masuk surga bersama anak saya dan istri saya mau minta izin kepada Allah, pengen punya anak satu lagi di surga supaya tetap 25. Jiko juga berjuangnya. Gila betul. Bu, Ibu, 24 nih. Saya orang Betawi, saya orang Jakarta, ini yang menyebabkan saya jadi manfaat. Kan kalau orang Jakarta, orang Depok sama rada-rada ya Bu ya. Halo. Orang Jakarta, orang Depok, Betawi Depok sama kan rada-rada ya. Ya rada-rada dah. Saya bilang gini sama Kiai. Kiai, panjenengan menika putranipun kathah sanget. Menapa panjenengan nika boten kesupen asmane putrane panjenengan ingkang kathah sak menika. Ada yang paham Pak? Saya bilang Pak Kiai, anaknya itu banyak. Emang gak lupa nama anak-anaknya dari sekian banyak itu? Namanya rada-rada. Kalau orang Jakarta begitu tuh namanya rada-rada. Saya tes tuh nomor 8, nomor 12, nomor 23, nomor 3. Dijawab sama dia dengan tenang. Lama-lama saya sadar, wah ini rada-rada gue ini. Dan mulai saat itu saya malu ketemu sama orang ini. Dasi yang jadi pengacara mobil bagus, saya buka dasi saya. Kenapa? Orang ini anaknya 24-nya hafal Al-Quran 30 juz. Halo. Anaknya
24-nya hafal 30 juz Al-Quran. Ibu anaknya juz ampel, juz al-juz. Saya kepukul, saya buka dasi saya malu. Anaknya jadi rektor, anaknya jadi direktur, anaknya jadi asisten menteri, anaknya jadi sebuah lembaga-lembaga. Pinter-pinter nih orang desa nih, orang kampung. Yang saya salut, salah satu anaknya menjadi penasehat nuklir di Amerika, di NASA. Subhanallah. Kata dia, yang penting hafal Quran dulu. Kalau sudah hafal Al-Quran, mau ngambil ekonomi, teknik, kedokteran, MIPA, nuklir, silakan. Yang penting hafal Quran dulu. Ibu pengen punya anak kayak gini nggak? Bener. Besok, nah sebentar saya kasih tahu rahasianya. Besok ke puskesmas, cabut semua. Punya anak lagi, nambah satu lagi. Saya kasih resepnya. Gampang, cuma digoyang dikit doang. Tapi ada bacaannya. Mau bu? Mau bu? Saya yang jawab 56. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, maka mulai saat itu saya pulang. Saya nggak semangat jadi pengacara. Ibu kalau pernah baca Hidayah, majalah Hidayah, di situ ada hikayat tentang saya. Pulang saya mulai meninggalkan sedikit-sedikit pengacaraan, kemudian saya mulai belajar. Saya pengaruhi istri saya. Sampai-sampai karena dia tidak paham istri saya, sampai-sampai mau minta cerai. Kata saya, silakan. Tapi saya udah bulat pengen merubah anak saya, pengen memperbaharui keturunan saya. Sampai alhamdulillah anak saya, kira-kira berapa nih bu anak saya? Halo, lihat nih model kayak gini, anaknya berapa? Yang benar dapat umroh. Anak saya 2 laki perempuan di Yaman, 1 perempuan di Turki, 2 sedang menyelesaikan pendidikan S3, 1 ya sedang menyelesaikan di sini, dan 1 saya punya anak 7 semuanya hafal Al-Quran. Bahkan yang terkecil yang saya bilang Yaman, 12 tahun dia sudah hafal Quran. Bagaimana? Dari 11 tahun saya masukin pondok, kain-kainnya nah. Tahu kain-kain? 6 tahun masukin pondok, ini anak kain-kain, ibu ngerti nggak? Nangis, emaknya nangis. Orang bilang tega banget, saya bilang ini mah bukan tega, rajanya tega. Alhamdulillah 12 tahun, SD-nya cuma 5 tahun, saya suruh ke Yaman, dan sekarang lagi mau kuliah di Maluku. Saya rubah. Apalagi yang saya lakukan, saya bikin pesantren, ibu dari sini nggak jauh, pesantren Parung, Kali Suren, Tajur Halang, saya bikin pesantren gratis. Bagi orang yang mau menghafal Quran, syaratnya cuma 1, ismin. Oh ya. Kalau sini Pak Lurah, saya kasih buat Pak Lurah lebih nanggung 2 orang laki perempuan gratis. Bonus di mana saya datang, saya beli. Saya ke Papua, Kaimana, saya ambil 2 dari Kaimana. Saya ke Merauke, saya ambil 2 dari Merauke. Saya ke Kalimantan Barat, saya ambil. Saya ke mana aja saya ambil. Jadi santrinya saya yang ambil. Tidak terima pendaftaran, tapi tidak pakai bayar. Syaratnya apa bu? Kismin. Di sini ada yang kismin nggak? Nah, bilang sama Pak Lurah, Lawi nanggung nanti diberikan rekomendasi, insya Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kasusnya kayak ibu tadi. Ibunya masih belum meninggal,
anaknya sudah bagi-bagi harta. Giliran disuruh baca Quran dipasangin Walkman. Ini kira-kira nih anak bener apa kagak nih? Bu, anak yang kayak gini yang enak diapain? Digoreng nih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nih perhatiin. Karena saya jadi guru di situ, akhirnya ibunya setelah meninggal dibawa masuk ke masjid. Namanya masjidnya Al-Istiqomah, jadi bisa dibuktikan. Mana itu anak yang tadi beli Walkman? Di luar. Ngapain? Pegang payung sama mesan kuburan. Nangisnya kenceng banget. Kalau nangisnya hebat tak? Nangis doang. Tapi dia nggak mensolatkan ibunya. Yang bagus kalau ibunya meninggal yang jadi imam anaknya. Yang bagus bapak kalau meninggal yang nyolatin anaknya. Apalagi anaknya hafal Quran. Buru-buru mati. Bener gak? Ngapain lama-lama? Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tinggal di dalam, pulang, keluar, ya Allah, lama-lama hartanya. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, bahwa nanti kita suami istri itu nanti akan ketemu, Bu, setelah ba'dal ba'ti wan nusuk. Bu, Ibu, kita nanti setelah bangkit dari kubur, kita itu mau perhitungan amal kita itu, kita suami istri itu bakalan ketemu. Bayangin, ada yang ribuan tahun, ada yang miliaran tahun nggak ketemu sama suaminya. Subhanallah. Kangen nggak kira-kira, Bu? Kangen. Ibu, digambarkan di dalam hadis pada riwayat Abu Lais ini, suami ketemu istrinya dari jauh. Subhanallah. Dia lihat istrinya, istri lihat suaminya, lari kencang betul. Kayak film India itu. Berpelukan. Pada saat berpelukan, Nabi menggambarkan suaminya bilang gini, inni sa'ilun ilaik la'alli arju kama tara. Suaminya bilang gitu. Ternyata di dunia bagusan perempuan sama laki-lakinya. Ini sama nih. Ibu-ibu sama bapak-bapak ini sekarang banyakan ibu-ibu apa banyakan bapak-bapak? Kenapa banyakan ibu-ibu? Karena banyak janda di sini. Kalau kita ceramah di Palestina, yang banyak ibu-ibu. Kenapa? Yang lakinya perang mati. Kalau di sini kenapa banyakan ibu-ibu? Lakinya pada kemana? Kan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ternyata di dalam hadis ini yang bagus perempuan, yang lakinya bilang, aku minta kebaikanmu sedikit agar supaya aku bisa selamat sesuai dengan keinginanmu. Ibu, kalau di Indonesia, kalau kita di dunia, suami kita dagang bangkrut, maka ibu lepas izin, ibu semua hartanya kasih. Betul nggak, Bu? Tapi kalau di akhirat nanti tidak seperti itu. Istri ketika diminta kebaikannya sedikit sama suaminya, dia bilang, ini tahawwaqtu kama tahawwaqta. Sesungguhnya aku takut lebihi takut darimu. Istri itu lari dari suaminya. Nah, ibu sekalian, yang memilukan dalam hadis ini, ibu nanti ketemu sama anak ibu. Ibu kalau anaknya belum bisa baca Quran, anaknya sholatnya belum bagus, hati-hati. Ini di dalam hadis ini diriwayatkan, seorang anak ketemu sama ibunya dari jauh, itu anak lari pengen memeluk ibunya. Kenapa? Kangen. Tapi ibunya dipeluk sama anaknya, gimana?
Bahasa kerennya tanpa ekspresi. Dipeluk, digoyang, emaknya diem aja. Enggak ada kegembiraan dalam muka wajah si ibu. Dan lama-lama pundak si anak didorong sama ibunya. Sudah nak, sudah. Kenapa mak? Sudah mak, sudah. Tahukah ibu sekalian yang berbahagia? Pada akhirnya karena didesak, sang ibu bilang gini, nah, aku menyesal pernah melahirkan kami. Mau bilang apa? Sudah di padang mahsyar, seorang ibu bilang, aku menyesal pernah melahirkan kamu. Mendidik gagal. Kalau udah seperti ini, apa yang kita banggakan terhadap anak kita? Oleh karena itu, ibu sekalian yang berbahagia, Isra Mi'raj ini yang mengingatkan kita ini supaya kita ingat itu dua hal aja. Sholat, tapi sholat supaya bagus harus baca Qur'annya bagus. Jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Ulang nanti ibu sekalian yang berbahagia, ya jangan lupa. Ibu sekalian, saya pengaruhi anak saya itu sampai-sampai ya, saya ibu kalau mau ikut ke rumah saya, ketika anak saya sudah pada hafal Quran, istri saya waktu itu umur 45 tahun. Istri saya bilang, ya boleh nggak aku masuk pesantren? Saya bilang, mau ngapain? Mau menghafal Quran. Kenapa? Aku malu sama anak-anak. Maka saya bersama anak-anak saya mengantarkan istri saya ke Cirebon, ke Miftahul Ulum Asy-Syar'i Syekh Mahmud. Saya antarkan istri saya 45 tahun untuk menghafal Quran. Rubah kehidupan ini. Itu mengapa kalau disebut itu ada SH, MA. Mestinya kalau SH itu MH di mana-mana juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang saya bilang, saya kepukul muka saya sama orang desa, tetapi dia berhasil, anaknya dunianya berhasil, akhiratnya berhasil. Anaknya mana banyak banget. Ibu punya anak berapa Bu? Halo. Ibu punya anak berapa Bu? Nah, besok ke puskesmas kabus. Bilang sama bapaknya nanti kita bikin anak satu lagi. Ya, Ibu, subhanallah. Ajar, ternyata Al-Quran itu sekarang oleh pemerintah Republik Indonesia, Bu, oleh pemerintah Republik Indonesia, siapa yang hafal 30 juz boleh masuk fakultas kedokteran tanpa tes, boleh masuk fakultas teknik, boleh masuk fakultas MIPA. Semua fakultas boleh kalau hafal 30 juz. Dan baru beberapa tahun ini diakui bahwa orang yang hafal Quran itu ternyata membuat anak itu cerdas. Ayo, kenapa bikin susah? Ajarkan anak sekecil mungkin baca Quran. Insya kira-kira jelas ya ini? Paham nggak Bu? Ayo anaknya yang masih kecil dirayu masuk pesantren. Kalau yang sudah nggak punya anak lagi dirayu cucunya, ya cucunya agar supaya menghafal Al-Quran. Nanti setelah dia hafal Al-Quran, silakan. Ibu, anak saya 12-13 tahun saya kirim ke Yaman. Saya bilang, Dek, kamu perempuan, mau nggak sekolah di luar negeri? Mau. Tapi sendiri nggak ada temannya. Nggak apa-apa. Kenapa kamu berani? Ada Al-Qurannya. Subhanallah. Dan sekarang dia mau kuliah, mintanya di Maroko, semakin jauh. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, saya ingin bukannya pamrih, saya ingin bukannya ria, tapi saya pengen menularkan bahwa Qori yang hebat kayak gini bakalan ingat, ini bakalan meninggal. Bener sumpah kok. Kalau nggak ada generasinya, sama saya juga meninggal, cuma rada lama. Doang deh. Ibu dua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Ini yang menjadi catatan kita. Ibu, nih, saya sekarang masuk yang kita dihantarkan oleh pengacara ini, pembawa acara tadi. Sekarang ini musibah yang paling besar apa namanya, Bu? Corona ya. Ini baru corona nih, belum corona. Corona. Bayangin kota Mekah bisa kosong. Ibu buka channel 93 kalau ikut MNC Vision. Setiap dari setelah 1 jam setelah sholat isya sampai setelah jam sebelum sholat subuh, begitu semua sholat ditutup, kosong. Itali, siapa yang tidak kuat? Juragan yang mempertaruhkan para pemain sepak bola, tidak pakai penonton. Dalam hati ini, orang umrah nggak pakai penonton, main sepak bola nggak pakai penonton, asal jangan ceramah aja nggak pakai penonton. Bayangin kalau saya semangat tapi nggak ada orang itu. Ibu bilang apa itu Ustaz, kenapa? Kapan dia begitu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa nih corona? Tahun 2002, 2003 ada kasus yang semacam ini. Ayo saya ingatkan. 2002-2003 ada SARS. Apa Bu namanya? SARS. Berapa yang mati? Ribuan orang. Kenapa? Gara-gara mereka orang sana itu suka makan musang. Apa Bu? Musang. Kenapa pengen makan musang? Ini biar didengerin nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Musang dimakan. Kenapa? Karena musang itu kalau dia lagi hubungan, romannya kuat. Maka dia eksploitir, dimakan dagingnya supaya kuat di udara 2 jam di udara malam ini. Paham nggak? Dan diam aja kalau udah paham. Yang belum paham liatin saya. Akhirnya lama-lama makanan yang tidak boleh dimakan ini ada virusnya. Maka terjadilah SARS. Ribuan orang mati. Kenapa? Gara-gara pengen top diranjang. Ibu nanti nih setelah jam 12 lihat televisi. Semua televisi lewat kalau udah jam 12. Termasuk TV News, berita juga sama. Pasti pengen membesarkan, pengen memanjangkan supaya kuat. Setiap malam Pak, yang lain dia semua. Bener. Ibu kalau nggak tahu nggak, suami ibu nontonnya begini. Tapi nomornya dicatat sama dia. Pengen gede, pengen besar, pengen lama. Ini akibatnya dia sudah tahu SARS. Sekarang kenapa sih bisa begini? Kalau dimakan, ular dimakan, tikus dimakan. Ibu kalau tega nih, saya kasih lihat videonya. Tikus itu gede yang kayak tikus. Buat tidur, masih hidup, tempelin itu di garam, proses masukin di air panas gini, serap, hilang kulitnya. Kata dia yang enak jangan digoreng, langsung dimakan. Enak kita lihat. Satu sudah haram dimakan, yang kedua caranya tidak berkepri binatang. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'kulud dafadi', kalian jangan makan kodok. Fa inna naqiqaha tasbih, karena suara kodok itu adalah tasbih kepada Allah. Jelas Ibu? Bu? Jelas? Saya tanya jawabnya yang jujur. Duluan ibu apa duluan kodok kalau malam bertasbih kepada Allah? Kalah sama kodok. Enggak boleh. Kemudian dari hadis ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mereka berijtihad berdasarkan hadis ini. Mereka ittifaq, mereka mengatakan kodok hukumnya haram dimakan. Kenapa?
karena dibunuh secara otomatis dimakan. Karena makan pasti akan dibunuh. Mana nggak dikasih minum lagi? Duduk aja ibu ya. Tapi saya kasih tahu, saya capek dikasih minumnya air putih. Kalau air putih kekuatannya itu cuma 15 menit. Ibu duduk sambil makan. Saya berdiri begini. Oesan. Apakah saya duduknya? Pak Kiai, Pak Ustadz mohon izin. Tadi ngomong apa gue lupa. Apa bu? Kodok. Kodok yang dimakan. Kenapa kodok hukumnya haram? Ayo. Umrah. Ibu sekalian, ibu tahu cebong? Tahu cebong? Sekarang berani saya ngomong cebong. Kemarin nggak berani saya ngomong cebong. Karena cebong sama kampret itu jadi bahasa politik. Kodok itu kalau dia mau bertelur, dia cari masuk ke air. Dia masuk ke air, dia lilitin itu telurnya, ditinggal. Telurnya itu berkembang, kemudian keluar. Ya, beranak. Namanya apa? Cebong. Cebong itu hidupnya di air, napasnya dengan insang. Dengan apa ibu? Sama itu dengan ikan. Berapa lama ini cebong? 6 minggu. 1 bulan setengah, keluar kaki belakang, kaki depan, kepala menjorok, kemudian naik ke darat. Pada saat dia naik ke darat, insangnya dibikin mati, kemudian lahir dia napas pakai paru-paru. Jadi inilah yang di dalam Al-Quran dikatakan Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbeda, yang tidak sama dengan asalnya. Jelaskan. Inilah mengapa, karena dia hidup di 2 alam ini, kodok hukumnya haram dimakan. Jelas? Jelas? Di sini ada yang makan kodok nggak? Yang mana orangnya? Kasih tahu, nggak boleh dimakan. Mana? Ini makan kodok. Apalagi kata Nabi, wala taqulul khaffash. Kalian jangan makan kalelawar. Apa itu kalelawar? Kalong, kampret, codot, nama-nama lokal banyak, nggak boleh dimakan. Ina khariqa Baitul Maqdis, qala ya Rabb sallibni al-bahr hatta ughriqahum. Bu, ibu, Baitul Maqdis itu pernah 2 kali mau dibakar orang. Yang sedang kita ceritakan ini pertama, pada masa zaman Nabi Yakub, Baitul Maqdis itu mau dibakar. Ketika Baitul Maqdis dibakar, itu yang namanya kalong, kampret itu bilang ini, ya Rabb sallibnil bahr hatta ughriqahum. Wahai Tuhan, berikan kekuasaan aku untuk menguasai lautan, aku tenggelamkan mereka semua yang membakar Baitul Maqdis. Itu mengapa nggak boleh dimakan? Ini dia tahu kan ibu? Bahasa Inggrisnya itu bragas. Tahu bragas? Apa aja dimakan? Kodok dimakan, kampret dimakan. Pengen kenapa? Gara-gara pengen strong, pengen kuat, pengen lebih besar. La ilaha illallah. Ibu kalau di Jakarta Selatan, saya nggak tahu nih di Depok, Jakarta Selatan dari Kebayoran Baru ke arah ke timur lewat Mampang Perapatan, itu kalau hari Kamis malam Jumat mobil motor banyak yang berhenti. Ngapain? Bapak-bapak mau malam Jumat itu minum ya darah kobra. Kenapa diminum darah kobra? Strong, supaya kuat.
Tanya sama suami ibu. Jangan langganannya di sana juga. Nggak boleh, ya Allah. Yang halal-halal aja makan dulu, wasrobu halalan thayyiban, makan yang enak aja, yang bagus aja. Jelas nggak bu? Nauzubillah min dzalik. Ini gara-gara dia pengen buat, akhirnya sekarang kemari Depok pakai. Saya tadi Damai Indonesia pun di rutan kelas 1 Depok. Saya pikir gini, ternyata enggak juga. Padahal di rumah di Jakarta itu ramai. Dia bilang, ya masih Depok nggak bawa. Saya bilang, gua bawa serbet. Lebih gede, tenang aja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tadi saya bilang, saya kalau di sini basah itu udah 1 jam. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, intinya ayo Isra Mi'raj, jangan sampai anak tinggal sholat, jangan sampai nggak bisa baca Quran. Kalau orang kena corona, ibu sekalian, ada yang kena corona nggak? Ibu kalau ada yang kena corona bilang ini, alhamdulillah. Bilang gitu sama keluarga. Kenapa? Al-Quran yang mengajarkan. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu kalau kena musibah dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu musibah? Ma la yula'imu tabahu. Setiap sesuatu yang tidak disukai tabiat manusia namanya musibah. Lagi ngomong listrik mati, musibah. Lagi telepon, HP-nya lobet, musibah. Ya, kakinya kesandung, musibah. Tetangganya ngasih tahu, bang, pulang dulu, nih lagi sakit. Ibu sudah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sananya nggak paham, belum meninggal, baru sakit. Padahal yang namanya musibah itu dari mulai yang kecil sampai yang besar. Jelas bu? Bagaimana orang yang terkena musibah? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan shalawat dari Tuhannya dan rahmat. Kita baca Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan as-shalawatu minallahi li 'abdihi al-maghfirah. Kalau shalawat itu datangnya dari Allah untuk hambanya, itu maknanya dosanya diampuni. Wa amar rahmah ayuskinuhumul jannah. Rahmat itu maknanya dimasukkan langsung ke dalam surga. Tuh, orang kena musibah. Orang kena musibah, dosanya diampuni, masuk surga. Tapi nggak sunnah kalau jalan rada ke setengah supaya keserempet juga nggak sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang kena musibah dia beruntung. Tapi kita yang tidak kena musibah belum ada jaminan apakah dosa kita diampuni, apakah besok kita meninggal termasuk masuk surga. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita paham musibah yang terbesar itu bukan corona, tapi ketika anak tidak bisa baca Quran, itu musibah besar. Ketika anak itu tidak sholat, itu musibah besar. Nanti ibu disolatin, anak ibu cuma di luar pegang-pegang. Nanti kalau ke kuburan dia nggak baca Yasin. Ibu lihat nggak di televisi? Lihat di televisi. Kalau di sini saya nggak tahu, di Depok. Hari kedua Lebaran itu orang-orang ke kuburan sama nggak di Jakarta? Sama. Coba lihat. Anaknya datang ke kuburan nggak ngapa-ngapain, cuma nangis doang. Ada lagi yang mau nikah di bawah nih calon suaminya, diajak ngomong maknya yang udah meninggal. Nah, nih calon saya mah, redoinya mah, doain biar panjang umurnya, biar panjang rezekinya mah, biar senang mah, nangis didoain ini calonnya nih mah. Untungnya maknya nggak jawab. Coba bayangin kalau maknya nggak jawab. Terus apa? Dia ambil air, emaknya dikuyurin. Kata emaknya di musim hujan toh. Apa manfaatnya air?
ada manfaatnya, jangan air dong. Kopi, susu, serai. Betul nggak? Betul nggak? Mudah-mudahan ada manfaat.